Yang kami hormati para investor, calon investor, peserta, dan semua undangan. Selamat datang pada acara Publix Expose Live dan Publix Live tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Publix Live merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh BEI, KPI, KSEI, dan yang didukung oleh OJK sebagai bagian dari rangkaian kegiatan perayaan 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada tahun ini kegiatan Publix Live diselenggarakan sejak tanggal 27 sampai dengan 30 November 2023 dan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom webinar. Pemanfaatan teknologi digital untuk Publix Live kami yakini dapat memberikan dampak yang besar terhadap penyebarluasan informasi pasar modal kepada masyarakat. Jangkauan teknologi yang ada memungkinkan masyarakat dari seluruh wilayah di Indonesia mendapatkan akses yang sama untuk memperoleh informasi terkini mengenai pasar modal Indonesia tentunya. Selain itu, program dan konsep ini sejalan dengan langkah OJK dan SRO dalam melakukan optimalisasi transformasi digital dan mempermudah investor untuk mendapatkan informasi atas investasi yang sudah dilakukan. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia, penyelenggaraan Publix Live ini merupakan langkah untuk memfasilitasi perusahaan tercatat dalam memenuhi peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia yang mewajibkan perusahaan tercatat untuk melaksanakan public expose sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Selain itu, tentunya juga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan aksi korporasi atau rencana perusahaan yang akan dilakukan ke depannya dalam rangka menjaga kepercayaan investor untuk terus berinvestasi pada saham perusahaan. Lebih lanjut, kegiatan Publix Live juga diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat sebagai investor dan calon investor dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perusahaan. Dalam kegiatan ini, Bapak Ibu dapat menggali informasi yang komprehensif terkait fundamental saham sebagai salah satu faktor yang membentuk keputusan investasi. Analisis fundamental berperan penting dalam probabilitas kesuksesan kita ketika berinvestasi saham. Dengan melakukan analisis fundamental, diharapkan Bapak Ibu dapat melakukan valuasi saham berdasarkan kinerja keuangan, kondisi ekonomi perusahaan, kondisi sektor dan industri terkait, serta analisis ekonomi makro dan mikro yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sehingga dapat melakukan penyusunan strategi investasi secara bijaksana. Semoga dengan adanya kemudahan mengakses informasi oleh masyarakat luas dalam memahami kinerja perusahaan tercatat, dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia yang kedepannya dapat berdampak pada peningkatan likuiditas pasar dan jumlah investor. Akhir kata, kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Publix Live ini. Semoga kegiatan berjalan lancar dan sukses, serta dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi perusahaan tercatat, investor dan calon investor, dan tentunya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Publix Expose Live 2023 dalam rangka 46 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Dan perkenalkan, saya Fajar Wayong dari IDX Channel yang akan memandu sesi pada hari ini. Pada sesi Publix Expose Live kali ini akan diisi oleh PT Selamat Sempurna Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan SMSM. Bapak dan Ibu, PT Selamat Sempurna Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 9 September 1996. Dan untuk semakin mengenal perseroan, mari kita saksikan bersama terlebih dahulu video company profile berikut ini.
Baik, itu tadi sudah kita saksikan bersama video company profile dari PT Selamat Sempurna Tbk. Dan perlu kami ingatkan juga Bapak Ibu peserta Public Expose Live 2023 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya Bapak Ibu saat ini telah bergabung bersama kami manajemen dari Perseroan dan langsung saja saya sapa. Yang pertama yakni Bapak Ang Andri Pribadi, Direktur Keuangan PT Selamat Sempurna Tbk. Selamat sore Pak Ang, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, selanjutnya Ibu Lidiana Wijoyo, Corporate Secretary PT Selamat Sempurna Tbk. Bu Lidiana, terima kasih sudah bergabung bersama kami sore ini. Selamat sore Pak Fajar. Baik, dan Bapak Ibu sekalian selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan kami persilakan Bapak dan Ibu untuk bisa menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari Perseroan. Dan langsung saja Bapak Ibu kita akan menyaksikan pemaparan dari Perseroan. Kami persilakan. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang pada Public Expose Live PT Selamat Sempurna Tbk tahun 2023. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada Perseroan untuk mengikuti Public Expose Live 2023. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para pemegang saham, investor, analis, dan stakeholder dari PT Selamat Sempurna Tbk yang telah meluangkan waktu dan juga hadir secara virtual pada hari ini. Perkenalkan, saya Lidiana Wijoyo, Corporate Secretary, yang akan membawakan sesi presentasi. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita segera masuk pada sesi presentasi. Ya, kami sampaikan mengenai informasi singkat PT Selamat Sempurna Tbk. Selamat Sempurna merupakan flagship dari IDR Group dan kami mempunyai dua produk utama, yaitu filter dan radiator. Produk filter dan radiator ini juga telah diekspor ke lebih dari 125 negara dan mereknya telah juga didaftarkan di lebih dari 130 negara. Kemudian sekitar hampir 90% dari pendapatan Perseroan difokuskan pada aftermarket. Berikutnya, ini adalah komposisi pemegang saham Perseroan per 31 Oktober 2023. Kita lihat untuk mayoritas pemegang saham adalah PT Adrindo Inti Perkasa dengan kepemilikan 50,54%. Berikutnya, Perseroan memiliki fasilitas produksi di Indonesia dan di Malaysia. Untuk Indonesia sendiri, kami mempunyai dua kampus, satu di Tangerang dan satu lagi di Kapuk dengan kapasitas di 96 juta untuk filter dan hampir 2 juta pieces untuk radiator. Berikutnya. Ya, berikutnya. Ini adalah produk utama Perseroan. Untuk Sakura adalah merek untuk filter dan ADR radiator merupakan brand untuk radiator. Kemudian kita mempunyai juga range produk yang cukup lengkap. Kita mempunyai total hampir 7.000 part number, baik untuk otomotif maupun sampai dengan alat berat. Berikutnya. Nah, kita juga punya nih untuk mulai dari otomotif, heavy equipment, marine, sampai industrial dengan berbagai aplikasi baik untuk aplikasi Jepang, Eropa maupun Amerika. Berikutnya. Ini salah satu contoh produk kami di thermal system atau yang tadi saya mention adalah radiator. Berikutnya, ini adalah filtration product yang tadi kita sampaikan cukup lengkap produknya dengan hampir 6.000 SKU untuk filter sendiri. Berikutnya, ini juga masih tampilan apa saja produk-produk filter yang diproduksi oleh Perseroan secara tipe, mulai dari oil filter, air filter, dan masih banyak lagi. Berikutnya, kalau tadi kita sempat mention mengenai heavy equipment, nah ini adalah range atau sub range dari heavy equipment yang juga disupport oleh Selamat Sempurna.
Berikutnya, selain produk filter dan radiator, Selamat Sempurna melalui subsidiarinya yaitu PT Hidraksel Perkasa juga memiliki produk lain yang cukup baik juga, yaitu Damhoist. Berikutnya, ini adalah produk lain juga dari Selamat Sempurna seperti fuel tank, muffler maupun brake pipe. Berikutnya, nah ini adalah produk yang cukup kita kenal ya dari 2-3 tahun terakhir, yaitu Sakura Air Purifier. Ini saat ini kita sudah mempunyai 4 tipe dengan berbagai jenis ukuran. Berikutnya kita akan masuk ke filter HVAC atau HEPA, merupakan salah satu filter terbaru yang juga dimasuki oleh perseroan. Berikutnya, nah kita sudah menyampaikan juga bahwa Selamat Sempurna ini juga memproduksi part number untuk mobil listrik maupun hybrid, karena sebagai bagian dari respon perseroan terhadap perubahan teknologi maupun perubahan zaman. Jadi saat ini kita sudah mempunyai sekitar 70 part number yang dikhususkan untuk mobil-mobil listrik maupun tipe-tipe mobil hybrid. Berikutnya, ya, ini hanya gambaran untuk hybrid dan penamaannya pada saat sudah masuk ke komponen-komponen hybrid seperti itu. Ini kita tampilkan beberapa jenis dari filter yang kita produksi untuk mobil-mobil listrik maupun hybrid. Berikutnya, oke, berikutnya. Selain perseroan berfokus di aftermarket, kita juga berfokus di OEM OES, dan ini adalah list dari OEM OES yang disuplai oleh perseroan. Berikutnya, untuk memproduksi filter dan radiator, perseroan juga mendapatkan bantuan teknis dari berbagai pemain global dunia, di antaranya Donaldson, Tokyo Radiator, maupun Tokyo Roki. Berikutnya, ini adalah struktur perseroan dengan entitas anak dan asosiasinya saat ini. Ada juga yang berada di Indonesia dan ada juga yang berada di Malaysia dan Australia. Selamat Sempurna ini adalah tampilan mengenai catatan pertumbuhan penjualan perseroan selama 30 tahun terakhir, di mana hanya 1 tahun saja Selamat Sempurna mengalami penurunan, yaitu di tahun 2020 yang kita kenal dengan periode COVID, di mana tahun itu Selamat Sempurna salesnya turun cukup dalam, karena bukan karena tidak adanya demand, tetapi salah satu kesulitannya adalah melakukan pengiriman barang, karena kita ketahui pada saat periode COVID hampir semua pelabuhan ditutup untuk pengiriman barang. Berikutnya, demikian juga untuk catatan laba bersih, kita lihat selama 30 tahun terakhir terus meningkat, kecuali di tahun 2020 dan juga mengalami penurunan. Berikutnya, ini adalah salah satu catatan atau milestone Selamat Sempurna yang cukup dikenal oleh para pemegang sahamnya maupun investor, bahkan pada analis, di mana Selamat Sempurna tidak pernah absen untuk membagikan dividen, termasuk dividen interim. Bahkan di bulan ini saja, di minggu lalu, perseroan telah membagikan dividen interim ketiganya untuk tahun buku 2023. Jadi kalau Bapak Ibu secara historical, Bapak Ibu akan lihat bahwa dalam 1 tahun itu perseroan membagikan 4 kali dividen, atau biasa kita sebut quarterly dividen. Berikutnya, kita sampaikan ringkasan mengenai kinerja 9 bulan untuk 2023. Untuk sales meningkat 3%, kemudian untuk laba mengalami peningkatan 8,72%. Berikutnya, nah ini adalah catatan dari istisar keuangan komparatif. Kita lihat kalau kita bandingkan dengan secara Q2Q, masih melalui perbaikan atau peningkatan yang cukup baik dibandingkan Q sebelumnya, periode yang sama sebelumnya. Berikutnya, ini adalah rasio keuangan perseroan. Seperti yang kita lihat,
Walaupun penjualan perseroan hanya meningkat 3%, namun perseroan masih bisa mempertahankan dengan cukup baik untuk margin laba bruto, margin laba usaha maupun margin laba bersihnya. Bahkan kita lihat meningkat dibandingkan dengan periode full year di tahun 2022. Berikutnya, ini adalah kontribusi penjualan perseroan. Kita lihat secara proporsi masih dikontribusi oleh penjualan luar negeri besar 60% dan dalam negeri sebesar 40%. Kemudian juga ada filter produk, radiator maupun karoseri seperti itu. Berikutnya, ini adalah penjualan berdasarkan geografis atau berdasarkan benua. Kita lihat untuk hampir semua benua masih mencatatkan peningkatan kecuali benua Amerika. Ini benua Amerika yang mencatatkan penurunan sebesar 14%. Berikutnya. Oke. Ini adalah top destination ekspor perseroan berdasarkan ranking penjualan per 9 bulan 2023. Kita lihat dari top 10 10 destinasi negara ekspor itu didominasi oleh negara-negara maju seperti Amerika, Australia, kemudian Singapura, Jepang, dan lainnya. Oke, berikutnya. Ya, ini adalah target full year dari 2023, di mana dengan melihat kondisi sampai 9 bulan terakhir di 2023 ini, perseroan masih tetap berfokus pada peningkatan penjualan sebesar 5% dengan upaya untuk tetap bisa mempertahankan peningkatan laba bersih sebesar 10%. Seperti itu. Demikian materi presentasi untuk hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Fajar. Terima kasih Ibu Lidiana yang tadi juga sudah menyampaikan sejumlah data dan informasi pada sesi Public Expose hari ini. Dan tentunya ini bisa menjadi insight ataupun informasi bagi para peserta Public Expose Live di hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki sesi tanya jawab dan tentunya sudah banyak pertanyaan yang masuk. Dan langsung saja izin Bapak Ibu untuk saya bacakan dan menuju ke pertanyaan pertama. Yang pertama ada pertanyaan dari John Teddy. Selamat sore Pak John. Ini yang bertanya pertama, apa penyebab penjualan ke US pada kuartal 3 turun lumayan signifikan? Kemudian kedua, bagaimana proyeksi penjualan ekspor ke depannya? Silakan Bapak Ibu. Ya, selamat sore Pak Fajar dan Pak John Teddy. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, penyebab penjualan ke US pada Q3 turun karena disebabkan adalah pada 2 tahun terakhir pertumbuhan penjualan ke US sangat tinggi, di mana pada tahun 2021 tumbuh sekitar 11% dan pada tahun 2022 tumbuh sebesar 33%. Karena pembeli atau customer kita adalah distributor, kami memprediksi bahwa ini disebabkan oleh konsolidasi di tingkat level inventory mereka. Karena mereka bukan end user tetapi level distributor. Jadi kami tetap optimis bahwa ke depannya setelah konsolidasi inventory selesai, tentu penjualan akan kembali normal seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana proyeksi penjualan ekspor ke depannya? Ya, kami melihat untuk penjualan ekspor ke depan tentu masih sangat potensial karena market share kami di setiap negara di mana kami sudah ekspor ke lebih daripada 100 negara itu masih sangat kecil market share-nya. Jadi kami percaya bahwa ke depan kami masih mempunyai peluang yang sangat besar untuk pasar ekspor dibandingkan dengan pasar lokal. Namun demikian, kami juga tetap fokus dengan pasar lokal, di mana kami juga terus menambah dan membuka cabang untuk ke depannya. Untuk penjualan ekspor, tentu kami melihat bahwa untuk potensi ke depan, kami melihat pasar Asia
masih sangat dominan karena seperti kita ketahui bahwa saat ini adalah Asia Times. Saya rasa demikian pertanyaannya untuk menjawab pertanyaan Pak John Teddy. Silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak Ang atas jawabannya untuk pertanyaan dari Mas John Teddy tadi. Kita ke pertanyaan berikutnya, Bapak dan Ibu. Ini dari Mas Rizky Rajendra dari Bisnis Indonesia. Terima kasih Mas Rizky. Ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Izin yang pertama, pendapatan SMSM per kuartal 3 ditopang dari ekspor komponen. Bagaimana upaya perseroan memperkuat penjualan domestik? Kemudian yang kedua, berapa serapan CAPEX per kuartal 3 2023? Lalu berapa anggaran CAPEX untuk 2024 dan untuk apa saja? Apakah perseroan berencana ekspansi pabrik? Kemudian lanjut yang ketiga Bapak Ibu, ini adalah terkait dividen. Perseroan rutin membagikan dividen. Bagaimana potensi pembagian dividen final pada tahun depan? Berapa dividen payout ratio yang direncanakan dan kapan akan dibagikan? Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Rizky Rajendra, Bisnis Indonesia. Pertama, mengenai pendapatan SMSM per kuartal 3 ditopang oleh ekspor komponen dan bagaimana dengan penjualan domestik. Melihat dari data, Pak, kebetulan pada Q3 penjualan domestik itu tumbuh sangat pesat, kurang lebih tumbuh 13%. Sedangkan untuk ekspor relatif flat atau bahkan sedikit cenderung menurun. Jadi memang kalau yang ditanya di sini mengenai penjualan domestik, kami melihat potensi domestik juga sangat besar, terutama mobilitas untuk bisnis konstruksi dan mining maupun agriculture, walaupun ada koreksi tapi masih tetap dominan. Jadi ke depannya kami percaya pasar domestik masih sangat baik walaupun tidak sebesar pasar ekspor. Demikian. Kedua, berapa serapan CAPEX sampai dengan Q3 itu serapan CAPEX itu sekitar 126 miliar dan untuk eh, tahun 2024 Ya, 40 miliar rupiah dan digunakan tentu untuk pertama adalah untuk perbaikan line balancing dalam lini produksi, kemudian juga dengan perlunya otomatisasi dan untuk mengenai rencana untuk ekspansi pabrik saat ini kami belum melihat ada keperluan karena saat ini utilisasi perseroan masih cukup rendah di mana sekitar antara 50 sampai 60%. Kemudian yang ketiga mengenai dividen, seperti kita ketahui perusahaan perseroan sangat unik mengenai dividen, di mana kami mempunyai 3 komitmen. Pertama, tentu pembayaran dividen tidak untuk dividen payout akan lebih tinggi dari minimum 45% maksud kami. Kedua, tentu kita ada namanya quarterly dividend, di mana setahun kita membagikan dividen sebanyak 4 kali. Dan yang ketiga, apa yang disebut dengan consecutive dividend payment growth. Kita berharap dividen akan tumbuh secara value setiap tahun. Kemudian kalau ditanya mengenai potensi pembagian final pada tahun depan, berarti kalau final tahun depan ini mungkin maksudnya untuk dividen final tahun 2023, kalau saya nggak salah ini pertanyaannya. Ya tentu kalau kita melihat dari tahun lalu total mencapai Rp90 per lembar saham, sedangkan untuk dividen saat ini kalau tidak salah sudah mencapai Rp80 per saham. Kami berharap tentu final itu akan melebihi dividen tahun lalu, berarti lebih besar daripada Rp90. Mengenai angkanya tentu belum dapat kami disclose di sini. Kemudian mengenai dividen payout yang direncanakan, yang dapat kami sampaikan bahwa dividen payout itu tidak akan lebih rendah dari 45%, bahkan selalu lebih tinggi. Dan mengenai kapan akan dibagikan tentu sesuai dengan prosedur untuk dividen final,
akan kita bagikan setelah disetujui oleh RUPST. Demikian Pak Rizky. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak Ang atas jawabannya untuk pertanyaan Mas Rizky. Semoga dapat menjawab tadi 3 pertanyaan yang langsung diajukan. Dan kita ke penanya berikutnya. Ini ada Pak Hadi Sutikno. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Yang ditanyakan adalah tahun depan mobil listrik di Indonesia tumbuh pesat. Produk apakah yang dapat disupport oleh perusahaan? Silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Hadi Sutikno. Ya, mengenai electric vehicle ini tentu banyak sekali pertanyaan dan perseroan sebetulnya sudah melakukan antisipasi jangka panjang untuk beberapa eh, tahun yang sebelumnya. Jadi kami melihat bahwa pertumbuhan mobil listrik itu sudah kami antisipasi dengan baik. Ya, antara lain pertama kami melakukan shifting dari tadinya fokus ke otomotif, saat ini kami lebih fokus ke aplikasi heavy duty dan commercial vehicle, di mana secara konsolidasi sekarang 2/3 sudah fokus untuk heavy equipment commercial vehicle dan untuk passenger car kurang lebih sepertiga. Dan yang kedua, kami juga sudah memproduksi komponen untuk mobil listrik, ya terutama untuk filternya seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lidiana dalam presentasinya. Kami sudah memproduksi dan sudah berada di pasar kurang lebih 60 sampai 70 SKU untuk mobil electric vehicle. Dan saya tambahkan sedikit, yang langkah yang ketiga adalah kami juga telah mempersiapkan produk lain yang dalam lingkup filtrasi atau filter yang sama, yaitu dengan produk HVAC, di mana HVAC ini aplikasinya berbeda, yaitu misalnya untuk gas turbine power plant, kemudian juga untuk lokomotif atau kereta, kemudian juga untuk rumah sakit yang membutuhkan clean room, termasuk farmasi, industri farmasi, kemudian juga F&B, dan bahkan aplikasinya untuk bangunan-bangunan building, termasuk apartemen, perkantoran, dan lainnya. Tentu ini merupakan market yang sangat besar. Saya rasa demikian menjawab Ya, pertanyaan Pak Hadi Sutikno. Terima kasih, Pak Fajar. ya. Baik Pak Ang, itu tadi jawaban untuk pertanyaan Pak Hadi begitu ya. Bagaimana kemudian perseroan melihat ini juga sebagai market yang memiliki peluang tentunya. Dan selanjutnya pertanyaan dari Nugroho Prasetyo. Nugroho, terima kasih. Ini dari Jakarta menanyakan bagaimana strategi perusahaan di tengah kenaikan harga bahan baku, terutama besi dan baja, untuk tetap menjaga margin operasi. Silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Nugroho Prasetyo. Ya, untuk bahan baku tentu merupakan unsur utama dari cost of goods sold kami. Memang sangat besar, kurang lebih 2/3 cost itu adalah bahan baku. Tentu sangat penting untuk kami jaga. Dan kebetulan kalau untuk bahan besi dan baja atau kita bilang steel plate, ya, itu sementara untuk saat ini memang menghadapi sedikit koreksi, tetapi tidak terlalu signifikan dibandingkan beberapa periode sebelumnya. Tetapi yang dapat kami sampaikan bahwa kami mempunyai pricing power, di mana karena bahan baku kami adalah komoditi, sehingga setiap kenaikan dari komoditi tersebut merupakan masalah global, dan kami dapat mentransfer kenaikan tersebut kepada customer. Dan umumnya customer mengerti karena ini bukan masalah regional, tetapi masalah global. Tentu masalah utama yang harus kita jaga dalam menjaga margin ini adalah karena ada time gap antara kenaikan bahan baku dengan kenaikan harga jual produk, yang umumnya terjadi antara 60 sampai 90 hari adjustment. Jadi berdasarkan pengalaman kami dan dari data yang kita lihat dari financial highlight perseroan,
terlihat dari berbagai masalah mengenai kenaikan bahan baku yang begitu signifikan, bahkan di beberapa tahun yang lalu, kami dapat menjaga dan kalau dilihat dari performance kami bahwa margin kami, baik margin gross margin, operating margin maupun net profit margin dapat kami jaga, bahkan terlihat lebih baik dari tahun ke tahun. Demikian, terima kasih. Terima kasih sekali lagi atas jawaban untuk Mas Nugroho Prasetyo yang tadi sudah bertanya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Aurelia. Pak, Bapak dan juga Ibu, ini pertanyaan adalah apa saja rencana ekspansi perseroan dalam 5 tahun ke depan dan berapa capex-nya? Silakan. Baik, Ibu Aurelia, ya. Sebetulnya perseroan mempunyai garis besar dalam waktu 5 tahun, rencana dalam waktu 5 tahun, di mana kami berharap bila kami bisa tumbuh sebesar 15% per tahun secara compound, maka dalam waktu 5 tahun kita menjadi 2 kali atau double kita punya revenue. Tentu ini harapan, tapi dalam praktek kenyataannya sangat tergantung pada kondisi global karena kami bukan hanya pemain domestik, juga pemain global. Ya dapat dilihat dalam beberapa tahun terakhir di mana kita lihat di tahun 2020 penjualan turun memang karena COVID turun 18%, tapi setelah itu recovery pada tahun 2021 tumbuh 29%, dan pada tahun 2022 tumbuh sebesar 18%. Jadi di atas ekspektasi 15%. Tetapi memang seperti tahun ini, kami juga berharap tidak bisa tumbuh seperti yang kami harapkan 15% karena ada konsolidasi, kami berharap tumbuh sekitar 5%. Seperti itu, jadi kami berharap dengan fluktuasi yang ada, tapi pada akhirnya kami berharap kami bisa mencapai uh, rencana 5 tahun kami bahwa kami akan tumbuh double setiap 5 tahun. Kemudian untuk berapa capex? Capex kurang lebih sekitar 150 miliar per tahun, yang tentu akan bisa berubah tergantung kedepannya rencana kami terkait juga dengan otomatisasi dan robotik ke depannya. Demikian, terima Baik, kasih. terima kasih atas jawabannya Pak Ang, dan ini kita ke pertanyaan berikutnya. Masih ada waktu, tapi ini karena banyak sekali pertanyaannya Pak Ang, mohon izin. Ini dari Axel Investor Retail. Kepada moderator dan Pak Ang, mohon izin bertanya, ini disebutkan oleh Mas Axel, jika tren penurunan harga komoditi seperti batu bara atau kelapa sawit terus berlanjut, berpotensi menurunkan running hours heavy duty. Apakah kondisi tersebut berdampak signifikan kepada SMSM? Kemudian yang kedua, berapa persen kontribusi segmen HAFAK? Apakah ke depan bisa menjadi growth driver perseroan? Mengingat jalur distribusi yang berbeda dengan existing produk SMSM. Apakah ada kesulitan? Kemudian yang ketiga, apakah ada update untuk M&A? Apakah hanya fokus mengincar perusahaan distribusi atau terbuka untuk bisnis model yang lain? Persilakan Pak. Baik, pertama mengenai tren penurunan harga komoditi seperti batu bara dan kelapa sawit, ya tentu kami melihat juga ini suatu tantangan, tapi mengingat pasar kami yang sangat luas, baik domestik maupun global, biasanya masalah di satu area akan dikompensasi dengan area yang lain. Dan kami lihat sampai dengan saat ini, walaupun kita ketahui bahwa batu bara dan kelapa sawit mengalami koreksi, pasar domestik kami masih tumbuh sampai dengan Q3 tahun 2023 ini masih tumbuh sekitar 13%. Jadi kami percaya bahwa masih banyak potensi lain selain mining atau agriculture, kita juga masih ada construction, marine, dan industrial, kemudian juga lainnya. Jadi masih banyak potensi yang dapat kita eksplor untuk menutupi kekurangan dari segmen yang lain. Demikian. Kedua, bagaimana berapa persen kontribusi segmen HVAC? HVAC ini saya jelaskan sedikit adalah heating, ventilation, air conditioning.
yang tadi kami sampaikan bahwa HVAC ini aplikasinya banyak untuk gas turbine power plant, untuk lokomotif atau kereta api, kemudian juga untuk rumah sakit yang memerlukan clean room, termasuk farmasi, termasuk juga F&B, dan juga bahkan untuk aplikasi gedung-gedung seperti perkantoran, apartemen, dan lain-lain. Saat ini tentu masih kecil, masih di bawah 0,1% HVAC karena juga belum lama. Kami masih mempelajari distribution channel karena distribution channel berbeda. Tapi kami melihat bahwa potensi ini sangat besar dan kedepannya memang bisa menjadi growth driver bagi perseroan. Dan untuk hal ini tersebut juga berkaitan dengan rencana pertanyaan nomor 3, kami juga mempunyai rencana untuk melakukan M&A untuk distribusi HVAC ini untuk mempercepat pertumbuhan penjualan HVAC. Tentu untuk M&A, saya tambahkan sedikit, kami tidak akan melakukan M&A yang tidak sesuai dengan bisnis kami, di mana M&A kami adalah vertical integrated M&A dengan tujuan yang sangat baik, di mana kami berharap bisa meningkatkan top line atau sales baik ataupun bottom line perseroan. Sehingga kami akan melakukan secara selektif dan tidak akan melakukan akuisisi atau M&A untuk perusahaan-perusahaan di luar dari bisnis kami saat ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ang. Itu untuk menjawab pertanyaan dari Mas Axel, investor retail. Dan sepertinya itu menjadi pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kita di hari ini. Terima kasih banyak Pak Ang dan juga Ibu Lidiana sudah bersedia menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Dan karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Selamat Sempurna Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Baik, Bapak dan Ibu peserta Public Expose Live, sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Bapak Ang Andri Pribadi, Direktur Keuangan PT Selamat Sempurna Tbk untuk memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada IDX dan para investor ataupun investor perseroan. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ang, luar biasa closing statement yang telah disampaikan. Ini juga sekaligus menekankan optimisme dan juga semangat untuk tetap berinvestasi bagi para investor, salah satunya di Selamat Sempurna Tbk. Baik, terima kasih banyak Bapak Ang Andri Pribadi, Direktur Keuangan PT Selamat Sempurna Tbk. Dan hadirin Bapak Ibu para peserta Public Expose Live, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Selamat Sempurna Tbk. Dan mari kita berikan aplaus kepada para penyaji dari perseroan, luar biasa sekali atas informasi dan juga insight yang disampaikan. Dan sebagai informasi terakhir, Bapak Ibu, tayangan Public Expose PT Selamat Sempurna Tbk juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Dan atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen dari PT Selamat Sempurna Tbk. Juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Dan sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang atau di acara selanjutnya. Aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.